Assalamualaikum sahabat, pasti gampang. Setelah kesulitan, pasti ada jalan terang. Hari ini saya akan menceritakan sebuah kisah yang mengejutkan, tentang seorang anak ustadz di Jawa Timur yang tersesat di gunung dan kembali dalam keadaan hamil. Kenapa hal ini bisa terjadi? Apa yang sebenarnya menimpa gadis ini di gunung? Namun sebelum itu, bagi yang beragama Islam, sempatkan tulis salawat di kolom komentar, supaya komentar itu menjadi saksi kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah nanti di akhirat. Dan jangan lupa klik tombol subscribe dan like, agar kita bisa terus berbagi kisah penuh hikmah dan pelajaran hidup. Dukung channel ini agar terus berkembang dan memberikan konten bermanfaat untuk kita semua. Sekarang, mari kita mulai kisahnya. Matahari mulai tenggelam di balik puncak Gunung Semeru. Udara semakin dingin, menyelimuti kabut tipis di lereng yang curam. Aisyah, putri seorang ustadz ternama di desa, berjalan di tengah hutan bersama teman-temannya. Mereka mendaki sejak pagi untuk mencari ketenangan dan menikmati keindahan alam. Namun, saat azan maghrib berkumandang, kabut tebal tiba-tiba turun dengan cepat. Teman-teman Aisyah panik dan berusaha mencari jalan turun, namun Aisyah tertinggal di belakang. Langkahnya terhenti saat suara aneh terdengar dari balik pepohonan. "Ada yang memanggilku?" bisik Aisyah dalam hati, merasa tubuhnya semakin berat. Ketika teman-temannya menoleh ke belakang, Aisyah sudah menghilang dalam kabut. Malam itu, seluruh desa heboh dengan kabar hilangnya putri ustadz di Gunung Semeru. Warga desa segera berkumpul di rumah Ustadz Rahman, ayah Aisyah, untuk membahas pencarian. Tim SAR dan beberapa santri dari pesantren ikut serta dalam pencarian malam itu. Mereka berjalan menyusuri jalur yang biasa dilewati para pendaki, memanggil-manggil nama Aisyah. "Aisyah, jika kamu mendengar, jawab kami," teriak salah satu warga dengan senter di tangannya. Namun, hanya suara angin malam dan gesekan dedaunan yang menjawab panggilan mereka. Salah satu pencari tiba-tiba merasakan bulu kuduknya berdiri, seolah ada sesuatu yang mengawasi mereka. "Ustadz, kita harus berhenti dulu. Ada yang tidak beres di sini," bisik seorang santri yang merasakan firasat buruk. Ustadz Rahman tetap teguh. Ia berdoa dan terus mencari putrinya. Hingga fajar menyingsing, tidak ada jejak sedikit pun dari Aisyah. Dengan hati berat, mereka kembali ke desa dan melanjutkan pencarian di siang hari. Pagi itu, seluruh desa masih diliputi kecemasan. Namun, tiba-tiba terdengar suara gaduh di gerbang desa. Seorang warga berteriak, "Aisyah kembali! Dia ditemukan di tepi sungai." Warga berlarian menuju lokasi dan mendapati Aisyah terduduk lemah. Pakaiannya kotor dan basah. Matanya kosong, seakan tidak mengenali orang-orang di sekitarnya. "Aloh, Aisyah, kamu dari mana?" tangis Ustadz Rahman saat memeluk putrinya. Aisyah tidak menjawab, hanya menatap ke kejauhan dengan pandangan kosong. Seorang nenek tua yang dikenal sebagai dukun berbisik, "Dia tidak kembali sendirian." Suasana desa mendadak sunyi, udara terasa lebih dingin dari sebelumnya. Ada sesuatu yang janggal dengan kepulangan Aisyah. Sejak kembali dari gunung, Aisyah tidak lagi seperti sebelumnya. Ia lebih banyak diam dan sering melamun di sudut kamar. Saat azan berkumandang, tubuhnya gemetar dan wajahnya terlihat pucat. "Aisyah, ayo sholat bersama ayah," ajak Ustadz Rahman dengan lembut. Namun, Aisyah menolak dan berkata dengan suara lemah, "Aku lelah, ayah." Sang ibu mulai mencurigai sesuatu, terutama ketika Aisyah mulai menghindari sinar matahari. Suatu malam, seorang santri melihat Aisyah berbicara sendiri di halaman rumah. "Siapa yang kau ajak bicara, Aisyah?" tanya santri itu dengan suara bergetar. Aisyah tersenyum samar dan berkata, Mereka masih di sini." Malam itu, suara tangisan terdengar dari kamar Aisyah, membuat seluruh keluarga terjaga dalam ketakutan. Suatu hari, ibu Aisyah menyadari perubahan fisik yang mengkhawatirkan pada putrinya. Perutnya terlihat membesar, seolah ia sedang mengandung. Ini tidak mungkin. Aisyah baru 16 tahun, dan dia tidak pernah keluar rumah sejak kembali, bisik ibunya dengan ketakutan. Ustadz Rahman segera membawa Aisyah ke dokter untuk memeriksakan kondisinya.
Dokter yang menangani Aisyah tampak kebingungan, lalu berkata, "Anak ini hamil." Ustadz Rahman terperanjat, seolah dunianya runtuh dalam sekejap. "Tidak mungkin. Ini pasti kesalahan," teriaknya dengan suara bergetar. Namun, hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa dalam rahim Aisyah memang ada sesuatu yang tumbuh. Suasana di ruangan itu berubah mencekam, seakan ada kehadiran tak kasat mata yang mengawasi mereka. "Ini bukan kehamilan biasa," bisik seorang perawat sambil menggenggam tasbih di tangannya. Kabar kehamilan Aisyah menyebar cepat di seluruh desa. Warga mulai berbisik-bisik di pasar, membicarakan berbagai kemungkinan yang terjadi. "Apakah dia diperkosa di gunung?" tanya seorang ibu dengan wajah khawatir. "Atau mungkin ada makhluk gaib yang menghamilinya," sahut yang lain dengan nada bergetar. Ustadz Rahman merasa terpukul. Reputasi keluarganya kini menjadi bahan perbincangan banyak orang. Ia mengumpulkan para santri dan berkata, "Kita tidak boleh langsung percaya gosip. Kita harus mencari kebenarannya." Beberapa orang mulai menyarankan untuk memanggil seorang kiai dari luar desa. Namun, ada juga yang menyarankan agar Aisyah dibawa ke orang pintar atau dukun untuk mencari tahu. "Jangan bawa anakku ke tukang sihir. Aku akan mencari jawabannya dengan cara yang benar," tegas Ustadz Rahman. Di saat yang sama, Aisyah semakin sering mengigau di malam hari, menyebut nama-nama yang tak dikenali siapapun. Malam itu, seorang kiai besar bernama Kiai Jalaluddin tiba di desa. Ia adalah ulama yang dikenal memiliki keilmuan tinggi dalam menangani kasus-kasus gaib. Saat pertama kali melihat Aisyah, Kiai Jalaluddin menghela napas panjang. Ada sesuatu yang mengikatnya, sesuatu dari tempat yang tak terlihat, katanya dengan suara berat. Ustadz Rahman merasa dadanya semakin sesak. "Apa maksud Kiai?" tanyanya penuh harap. Apa yang ia alami bukan hanya sekadar gangguan medis, tapi juga ujian dari Allah, jawab sang kiai. Malam itu, sebuah ruqyah dilakukan di rumah Aisyah untuk mengungkap kebenaran yang tersembunyi. Namun, saat ayat pertama mulai dibacakan, Aisyah tiba-tiba berteriak keras. Suaranya bukan lagi suara seorang gadis, tetapi suara yang asing dan menyeramkan. Ruqyah dimulai dengan pembacaan ayat suci oleh Kiai Jalaluddin. Ustadz Rahman dan para santri ikut mengaminkan setiap doa yang dibacakan. Namun, ketika surat Al-Baqarah ayat 255 dibaca, tubuh Aisyah mulai bergetar. Ia memegang kepalanya dan mengerang, seakan ada sesuatu yang melawan dari dalam tubuhnya. Tiba-tiba, dari mulutnya keluar suara berat dan menggelegar, bukan suara Aisyah yang lembut. "Hentikan! Kau takkan bisa mengusirku," teriak suara itu dengan nada penuh kebencian. Semua yang ada di ruangan itu terpaku. Bulu kuduk mereka meremang. "Siapa kau?" tanya Kiai Jalaluddin dengan lantang. Aisyah menoleh dengan tatapan tajam. Senyum sinis tersungging di bibirnya. "Dia sudah milikku. Aku yang menanam benih ini dalam tubuhnya." Warga desa yang berada di luar rumah mendengar jeritan Aisyah dan semakin khawatir. Beberapa dari mereka mulai menceritakan mitos lama tentang gunung tempat Aisyah menghilang. "Dulu, ada seorang perempuan yang mati secara tidak wajar di sana," kata seorang pria tua. "Ia dikhianati dan meninggal dengan dendam yang belum terbalas," tambahnya lagi. Salah satu warga lain menimpali, "Bisa jadi ini ada hubungannya dengan Aisyah." Sementara itu di dalam rumah, Kiai Jalaluddin tetap tenang menghadapi suara yang menguasai tubuh Aisyah. "Dengan izin Allah, kau tidak berhak berada di tubuh anak ini," ucap Kiai sambil melanjutkan bacaan ruqyah. Aisyah tertawa keras. Tubuhnya mulai melayang sedikit dari tempat duduknya. "Hahaha, dia sendiri yang datang padaku. Dia yang mencari kami," teriaknya. Kata-kata itu membuat semua orang terdiam. Apa maksudnya Aisyah sendiri yang mencari mereka? Setelah sesi ruqyah selesai, tubuh Aisyah lemas dan ia langsung pingsan. Kiai Jalaluddin meminta waktu untuk berbicara secara pribadi dengan Ustadz Rahman dan istrinya. "Saya rasa, ada sesuatu yang hilang dalam ingatan Aisyah," kata Kiai dengan serius. Ustadz Rahman mengangguk. Sejak ia kembali dari gunung, dia memang sering melamun dan tampak seperti lupa sesuatu. Mungkin,
Di sana ada kejadian yang tidak ia sadari atau ia pendam dalam bawah sadarnya. Tambah Kiai. Siti, Ibu Aisyah, mulai menangis. Lalu bagaimana cara kita mengetahuinya, Kiai? Dengan izin Allah, kita akan membantunya mengingat. Jawabnya sambil menatap tubuh Aisyah yang masih terbaring lemah. Malam itu, Aisyah bermimpi tentang sesuatu yang menakutkan. Dalam tidurnya, ia melihat sosok perempuan berambut panjang berdiri di tepi jurang. Sosok itu tersenyum padanya, lalu berbisik, "Kau sudah berjanji akan kembali." Keesokan harinya, Kiai Jalaluddin memutuskan untuk membawa Aisyah kembali ke tempat kejadian. Jika ingatannya terblokir, mungkin kita bisa membantunya mengingat dengan membawanya ke sana, ujarnya. Ustadz Rahman, beberapa santri, serta beberapa warga ikut mendampingi perjalanan ini. Aisyah yang masih lemah merasa ragu, tetapi sesuatu di dalam dirinya seakan memanggilnya untuk kembali. Saat mereka mulai mendaki, udara terasa lebih dingin dibanding sebelumnya. Tempat ini terasa aneh, seperti ada sesuatu yang mengawasi, bisik salah satu santri. Beberapa meter dari lokasi terakhir Aisyah ditemukan, ia tiba-tiba berhenti berjalan. Tangannya gemetar, keringat dingin mengalir di pelipisnya. Aku ingat sesuatu," katanya dengan suara bergetar. "Malam itu, aku melihat seseorang. Dia mengajakku masuk ke dalam hutan." Semua orang terdiam, menunggu Aisyah melanjutkan ceritanya. "Aku tidak ingat wajahnya, tapi dia berbicara padaku dengan suara lembut. 'Kau tidak sendiri,' katanya menirukan suara sosok itu." Kiai Jalaluddin menatap tajam ke arah pepohonan, seakan merasakan kehadiran sesuatu. "Makhluk itu menampakkan diri sebagai sosok yang ramah, agar kau merasa nyaman," ujarnya. Aisyah mengangguk, tubuhnya mulai lemas kembali. Tiba-tiba, angin kencang bertiup, membuat dedaunan bergetar dan ranting-ranting berjatuhan. "Ada sesuatu yang tidak suka dengan kehadiran kita di sini," bisik salah satu warga. Kiai Jalaluddin meminta semua orang untuk membaca doa perlindungan. Saat mereka mulai berdoa, terdengar suara tawa samar di antara pepohonan. "Selamat datang kembali, Aisyah." Setelah suara misterius itu terdengar, tubuh Aisyah mulai gemetar. Aku merasa aneh," ucapnya sambil memegangi perutnya yang semakin sakit. Perutnya kembali membesar. Seru ibunya yang mulai panik. Kiai Jalaluddin segera mengambil segenggam tanah dan membacakan ayat suci di atasnya. "Tempat ini telah mencengkeramnya. Kita harus melepaskannya dari ikatan ini," katanya tegas. Ustadz Rahman mulai menangis melihat kondisi anaknya yang semakin memburuk. "Tenang, Pak Ustadz. Jika ini ujian dari Allah, kita akan melaluinya dengan keimanan," ujar salah satu santri. Aisyah mulai mengeluarkan suara lirih. "Aku tidak mau di sini. Aku ingin pulang." "Kita akan membawamu pulang, Aisyah, bertahanlah," ucap Kiai Jalaluddin sambil melanjutkan doa-doanya. Perlahan, Aisyah mulai tersadar dan menatap sekelilingnya dengan bingung. "Apa yang terjadi? Kenapa kita ada di sini?" tanyanya dengan wajah penuh ketakutan. Setelah turun dari gunung, mereka kembali ke desa dengan membawa Aisyah. Namun, gangguan tidak berhenti begitu saja. Malam itu, keluarga Aisyah mengalami kejadian aneh. Pintu rumah berdiri terbuka sendiri, padahal tidak ada angin. Cahaya lampu berkedip-kedip, seakan ada sesuatu yang mengganggu listrik. Siti yang sedang di dapur tiba-tiba mendengar suara bisikan dari arah kamar Aisyah. "Kau tidak bisa lari dariku," bisik suara lirih yang membuatnya merinding. Saat Siti membuka pintu kamar, ia melihat sesuatu yang membuatnya berteriak ketakutan. Di ujung ruangan, di depan jendela yang terbuka, berdiri sosok perempuan berambut panjang, menatapnya dengan senyum mengerikan. Siti menahan napasnya, tubuhnya membeku di depan pintu kamar Aisyah. Sosok perempuan berambut panjang itu masih berdiri di depan jendela, tersenyum mengerikan. Cahaya bulan menyinari wajahnya yang pucat, matanya kosong dan menatap tajam ke arah Siti. "Pergi, ini bukan tempatmu," bisik suara lirih namun menusuk telinga. Siti berusaha membaca doa, tapi lidahnya terasa keluh.
tubuhnya semakin lemas. Perlahan, sosok itu mengangkat tangannya dan menunjuk ke arah Aisyah yang tertidur lelap. "Dia milikku." Suara itu terdengar seperti berasal dari dalam tanah, berat dan menyeramkan. Tiba-tiba, angin kencang bertiup ke dalam kamar, membuat tirai jendela berkibar liar. Siti menutup mata dan berteriak, "Allah, lindungi anakku." Saat ia membuka matanya kembali, sosok itu menghilang, menyisakan aroma bunga melati yang menusuk hidung. Pagi harinya, Siti langsung menemui suaminya, Ustadz Rahman, dan menceritakan apa yang terjadi. Wajah Ustadz Rahman menegang. Ia tahu ini bukan sekadar gangguan biasa. "Kita harus segera menemui Kiai Jalaluddin," katanya tegas. Mereka pergi ke pesantren tempat Kiai Jalaluddin menginap sementara di desa. Saat mereka tiba, Kiai Jalaluddin sudah menunggu di serambi, seakan mengetahui kedatangan mereka. "Aku sudah menduga, gangguan itu belum berakhir," katanya dengan nada berat. Ustadz Rahman mengangguk. "Kami butuh bantuan Kiai untuk melindungi Aisyah." Kiai Jalaluddin menatap jauh ke arah gunung, matanya menyiratkan sesuatu yang tak ia katakan. Makhluk itu belum selesai. Dia masih menginginkan sesuatu dari Aisyah. Suasana semakin mencekam. Tak ada yang tahu bahaya apa yang masih mengintai. Sejak kejadian malam itu, Aisyah semakin menunjukkan perilaku aneh. Ia lebih sering menyendiri dan enggan berinteraksi dengan orang lain. Saat azan berkumandang, tubuhnya menegang, keringat dingin membasahi dahinya. "Aisyah, ayo sholat," ajak ibunya dengan lembut. Namun, Aisyah hanya menoleh dan menatap ibunya dengan mata kosong. "Aku tidak bisa," bisiknya lirih. Ustadz Rahman yang melihat kejadian itu langsung membaca ayat suci. Seketika, tubuh Aisyah bergetar dan ia memegang kepalanya kesakitan. "Hentikan!" teriaknya dengan suara yang bukan miliknya. Semua yang ada di rumah menyadari satu hal, Aisyah tidak sendirian. Malam itu, Kiai Jalaluddin mempersiapkan ruqyah besar di rumah Aisyah. Para santri berkumpul, membaca ayat-ayat suci untuk menetralisir gangguan. Aisyah duduk di tengah ruangan. Wajahnya pucat dan tubuhnya tampak lemah. "Apapun yang ada di dalam tubuhmu, harus dikeluarkan," kata Kiai dengan tenang. Saat doa mulai dipanjatkan, Aisyah tiba-tiba tertawa keras. Suaranya menggema di seluruh rumah. "Kalian pikir bisa mengusirku? Aku sudah ada di sini sejak lama." Tubuh Aisyah mulai melayang beberapa sentimeter dari lantai, membuat semua orang terkejut. Santri-santri semakin keras membaca ayat-ayat suci, berusaha melawan kekuatan yang ada di dalam dirinya. Tiba-tiba, lampu di rumah berkedip-kedip. Udara menjadi lebih dingin dari sebelumnya. "Kiai, dia semakin kuat," seru salah satu santri dengan suara gemetar. Dalam keadaan setengah sadar, Aisyah mulai berbicara dengan suara yang lebih lembut. "Aku sudah berjanji untuk kembali. Dia masih menunggu di sana." "Siapa yang menunggu?" tanya Kiai Jalaluddin sambil memperhatikan ekspresi Aisyah. "Dia, perempuan itu, yang aku temui di puncak." Wajah Kiai Jalaluddin menegang. Kini semuanya semakin jelas. "Makhluk itu telah mengikat janji dengan Aisyah di sana," katanya sambil menatap Ustadz Rahman. "Janji apa? Apa yang sebenarnya terjadi saat Aisyah hilang di gunung?" tanya Ustadz Rahman dengan cemas. Kiai Jalaluddin menghela napas panjang. "Kita harus kembali ke sana. Jawabannya ada di gunung." Perjalanan ke puncak harus dilakukan, meskipun taruhannya sangat besar. Malam itu, semua bersiap untuk menghadapi bahaya yang lebih besar dari yang mereka duga. Sebelum fajar menyingsing, rombongan kecil memulai perjalanan mereka ke gunung. Kiai Jalaluddin, Ustadz Rahman, beberapa santri, dan Aisyah yang masih dalam kondisi lemah ikut serta. Kabut tebal menyelimuti jalur pendakian, seakan menghalangi mereka untuk melanjutkan perjalanan. "Gunung ini tidak menyambut kita," bisik salah seorang santri yang mulai merinding. Semakin naik, suasana semakin mencekam. Suara-suara aneh mulai terdengar dari dalam hutan. "Ada yang mengikuti kita," kata Ustadz Rahman sambil melirik ke belakang. Kiai Jalaluddin tetap tenang, membaca doa perlindungan sambil terus melangkah.
Tiba-tiba, Aisyah berhenti berjalan dan menatap lurus ke dalam kabut. "Dia ada di sana," bisiknya dengan suara gemetar. Semua menoleh, menatap bayangan samar yang berdiri di antara pepohonan. Dari dalam kabut, sosok perempuan berambut panjang mulai muncul. Wajahnya masih sama seperti yang dilihat Siti di jendela malam itu, pucat dan penuh senyum mengerikan. "Akhirnya kau kembali, Aisyah." Suaranya terdengar seperti bisikan yang bergema. Tubuh Aisyah mulai melemah, seolah ada kekuatan tak kasat mata yang menariknya ke depan. "Lindungi dia," seru Kiai Jalaluddin, lalu segera membaca ayat suci dengan suara lantang. Sosok itu menyeringai, matanya bersinar merah di tengah kegelapan. "Kalian tidak bisa mengambilnya dariku. Janji sudah dibuat." Angin kencang bertiup, ranting-ranting berjatuhan, menandakan kekuatan yang semakin kuat. Aisyah mulai menangis. "Aku tidak ingin di sini. Aku tidak pernah berjanji apapun. Tapi kau sudah masuk ke wilayahku, dan tak ada yang keluar dari sini tanpa meninggalkan sesuatu." Kiai Jalaluddin semakin meningkatkan bacaan doanya. Suara santri-santri semakin lantang melantunkan ayat suci. Sosok perempuan itu mulai mundur. Wajahnya berubah dari senyum menjadi penuh amarah. "Kalian tidak tahu apa yang telah dia lakukan," teriaknya dengan nada marah. Semua terdiam, menunggu penjelasan dari makhluk itu. Aisyah masuk ke tempat yang seharusnya tidak boleh dimasuki, dan dia membawa sesuatu dariku. Ustadz Rahman menatap Aisyah. "Apa maksudnya? Apa yang kau ambil?" Aisyah menutup matanya. Ingatan yang terlupakan mulai kembali. Aku menemukan sesuatu di sana, sesuatu yang bukan milikku." Aisyah menunduk. Tubuhnya gemetar saat ingatannya perlahan kembali. "Aku menemukan sebuah benda di sana," bisiknya dengan suara parau. Kiai Jalaluddin menatapnya tajam. "Benda apa yang kau ambil, Aisyah?" Aisyah menggigit bibirnya, lalu mengangkat tangannya perlahan. Dari saku jaketnya, ia mengeluarkan sebuah kalung tua berwarna hitam, terbuat dari batu yang tampak kuno. Mata Kiai Jalaluddin membelalak, sementara sosok perempuan di depan mereka tertawa kecil. "Itu milikku." Suara makhluk itu terdengar semakin tajam, penuh emosi. "Aku hanya menemukannya tergeletak di tanah. Aku tidak tahu siapa pemiliknya," kata Aisyah ketakutan. "Tapi begitu aku mengambilnya, aku merasa ada sesuatu yang mengikutiku sejak malam itu." Sosok perempuan itu mendekat. Wajahnya semakin jelas. Wajahnya mirip dengan Aisyah. Semua orang yang hadir terdiam, melihat kemiripan mengerikan antara Aisyah dan makhluk itu. "Kau merasakan sesuatu saat menyentuhnya, bukan?" tanya Kiai Jalaluddin. Aisyah mengangguk pelan. "Aku merasa seolah ada seseorang yang masuk ke dalam tubuhku." Sosok itu tersenyum, lalu berbisik, "Karena kau telah membawaku bersamamu." Kiai Jalaluddin menggenggam tasbihnya erat, lalu berkata, "Ini bukan hanya benda biasa. Ada ikatan antara makhluk ini dan Aisyah." Ustadz Rahman merasakan hawa dingin menjalar ke seluruh tubuhnya. Ia sadar sesuatu yang lebih besar sedang terjadi. "Jika benar ini adalah miliknya, kita harus mengembalikan benda ini," ujar salah satu santri. Namun, sebelum mereka bisa berbuat sesuatu, kalung itu tiba-tiba melayang sendiri dari tangan Aisyah. Angin kencang berputar di sekitar mereka. Suara tawa perempuan itu semakin keras. "Tidak semudah itu. Dia sudah menjadi bagianku." Aisyah tiba-tiba merasa tubuhnya sangat berat, seakan ada sesuatu yang menariknya ke dalam tanah. "Kiai, tolong aku." Suaranya melemah, napasnya tersengal. Kiai Jalaluddin segera membaca doa perlindungan. Namun makhluk itu semakin mendekat. "Dia harus menggantikan posisiku, seperti yang sudah ditakdirkan," teriaknya dengan suara bergema. Ustadz Rahman mencoba menarik tangan putrinya. Namun semakin lama Aisyah semakin sulit digenggam. Tanah di bawah mereka terasa bergetar, seperti ada sesuatu yang akan muncul dari dalam bumi. Kiai Jalaluddin lalu mengangkat tangannya, membaca doa lebih kuat. "Dengan izin Allah, tidak ada kekuatan yang lebih besar dari kuasanya," serunya. Tiba-tiba,
Suara jeritan panjang terdengar dari arah hutan. Makhluk itu mundur selangkah. Wajahnya berubah dari penuh kepercayaan diri menjadi ketakutan. Saat doa semakin lantang, kabut tebal yang menyelimuti gunung perlahan mulai menipis. "Tidak, ini tidak boleh terjadi." Makhluk itu berteriak marah. "Ini bukan tempatmu. Pergilah." Kiai Jalaluddin mengangkat tangannya, mengarahkan kekuatan doa ke arahnya. Makhluk itu merintih kesakitan. Tubuhnya mulai menghilang sedikit demi sedikit. "Aku tidak bisa pergi tanpa dia," teriaknya sambil menunjuk Aisyah. Aisyah mulai menangis. Tubuhnya melemah. Kepalanya terasa sangat berat. "Aku tidak ingin pergi bersamanya. Aku ingin pulang." Suaranya terdengar lirih. Kiai Jalaluddin mendekati Aisyah, meletakkan tangannya di kepala gadis itu. "Kembalilah, Aisyah, kembalilah kepada keluargamu." Perlahan, Aisyah mulai sadar, matanya kembali fokus, tubuhnya tidak lagi gemetar. Makhluk itu berteriak marah. Tubuhnya yang semakin pudar mulai melawan dengan segenap kekuatannya. "Aku tidak akan pergi tanpa membawa sesuatu," jeritnya. Angin kembali bertiup kencang. Ranting-ranting beterbangan di udara. Namun kali ini, Kiai Jalaluddin tetap berdiri teguh, melantunkan ayat suci tanpa henti. Para santri ikut membaca doa bersama, menciptakan cahaya perlindungan di sekitar mereka. Makhluk itu meronta, matanya menyala merah, tubuhnya semakin memudar. "Tidak!" Suara jeritan terakhirnya menggema di seluruh gunung. Dengan satu hembusan angin yang sangat kuat, makhluk itu akhirnya lenyap dari pandangan. Hutan menjadi sunyi kembali, udara kembali terasa hangat. Mereka berhasil, tapi apakah ini benar-benar sudah berakhir? Setelah memastikan bahwa Aisyah dalam keadaan sadar, mereka memutuskan untuk segera turun dari gunung. Perjalanan pulang terasa lebih ringan, meskipun dalam hati masih ada ketakutan yang tersisa. "Apakah dia benar-benar pergi?" tanya Ustadz Rahman kepada Kiai Jalaluddin. "Makhluk itu telah dikembalikan ke tempatnya, tapi kita harus tetap waspada," jawabnya. Aisyah berjalan di antara mereka. Tubuhnya masih lemas tetapi wajahnya mulai kembali cerah. "Aku merasa lebih ringan sekarang," katanya pelan. Saat mereka tiba di desa, warga menyambut dengan penuh haru. Semua orang bersyukur bahwa Aisyah akhirnya kembali dengan selamat. Tapi sesuatu di dalam hati Ustadz Rahman masih mengganjal. Apakah semua ini benar-benar telah berakhir? Malam itu, Aisyah tidur dengan tenang untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Namun, di tengah malam, ia tiba-tiba terbangun dengan napas tersengal. Di dalam mimpinya, ia kembali berada di puncak gunung, sendirian. Angin dingin berhembus, membawa suara bisikan lembut. "Aku belum benar-benar pergi, Aisyah." Mata Aisyah membelalak. Ia melihat bayangan samar di kejauhan. Wajahnya tidak jelas, tetapi suara itu sangat familiar. "Aku akan selalu menunggumu," bisiknya, sebelum bayangan itu menghilang dalam kabut. Aisyah terbangun dengan tubuh basah oleh keringat. Jantungnya berdetak kencang. Apakah ini hanya mimpi? Atau pertanda sesuatu yang lebih besar? Keesokan paginya, Aisyah menceritakan mimpinya kepada Kiai Jalaluddin. Sang Kiai hanya tersenyum tipis dan berkata, "Tidak semua yang hilang bisa dihapus begitu saja. Meskipun kita sudah mengusirnya, dia tetap akan menjadi bagian dari sejarah tempat itu." Lanjutnya, Aisyah menunduk. Perasaan takut dan penasaran bercampur dalam hatinya. "Lalu, apakah aku akan terus dihantui olehnya?" tanyanya pelan. "Tidak. Selama kau tetap berpegang teguh pada Allah, tidak ada yang bisa menyentuhmu," jawab Kiai Jalaluddin. Dengan hati yang lebih tenang, Aisyah akhirnya bisa menjalani hidupnya kembali. Namun, jauh di puncak gunung, kabut kembali menyelimuti pepohonan, dan suara bisikan samar masih terdengar di antara desiran angin. Pagi itu, Aisyah merasa lebih baik, tetapi di dalam hatinya masih ada perasaan tidak tenang. Ustadz Rahman melihat putrinya termenung di halaman. Matanya menatap ke arah gunung. "Masih ada yang mengganggumu, Nak?" tanya Ustadz Rahman dengan lembut. Aisyah menoleh perlahan. "Aku merasa dia belum benar-benar pergi,"
Ayah. Sang ustadz terdiam. Ia tahu ada sesuatu yang belum selesai. Siti, Ibu Aisyah, datang membawa segelas air putih dan tersenyum menenangkan. Jangan terlalu dipikirkan, Nak. Yang penting sekarang kau sudah kembali dengan selamat. Aisyah mengangguk, tetapi jauh di lubuk hatinya, ia tahu ada sesuatu yang menunggu. Ayah, aku ingin menemui Kiai Jalaluddin, ucapnya dengan suara mantap. Ustadz Rahman menghela napas, lalu mengangguk. Baiklah, kita pergi sekarang. Di pesantren, Kiai Jalaluddin menyambut mereka dengan tenang. Aisyah duduk di hadapan sang Kiai, mencoba mengumpulkan keberanian untuk berbicara. Kiai, aku merasa masih ada sesuatu yang belum aku ingat, sesuatu yang penting. Kiai Jalaluddin mengangguk. Terkadang, ingatan yang terkunci adalah pertahanan terakhir jiwa kita dari sesuatu yang terlalu menyakitkan. Aisyah menelan ludah, hatinya berdebar. Apa yang harus aku lakukan? Kau harus mengingat semuanya tanpa takut, tanpa ragu, jawab Kiai Jalaluddin. Ia menutup matanya, berdoa, lalu mulai membimbing Aisyah untuk membuka kembali ingatannya. Aisyah menutup mata, napasnya mulai berat. Pikirannya perlahan kembali ke malam itu. Aku melihat seseorang di sana, tapi bukan hanya satu. Bisiknya dengan suara gemetar. Kiai Jalaluddin dan Ustadz Rahman saling berpandangan, menyadari bahwa rahasia sebenarnya akan segera terungkap. Dalam pikirannya, Aisyah kembali ke malam di mana ia tersesat di gunung. Ia melihat dirinya berjalan di tengah kabut, sendirian, tubuhnya terasa ringan. Aku ingat aku bertemu dengan seorang perempuan. Ucapnya pelan. Namun, semakin lama ia mengingat, wajah perempuan itu berubah menjadi sesuatu yang mengerikan. Bukan hanya satu orang. Ada lebih banyak. Aisyah mulai gemetar. Dalam bayangannya, ia melihat sosok-sosok hitam berdiri di sekelilingnya, berbisik dalam bahasa yang tidak ia mengerti. Jantung Aisyah berdegup kencang. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. Mereka mencoba membuatku tetap tinggal di sana. Tiba-tiba, Aisyah tersentak dan membuka matanya. Napasnya terengah-engah. Ada sesuatu yang aku tinggalkan di sana, bisiknya dengan tatapan kosong. Setelah mendengar pengakuan Aisyah, Kiai Jalaluddin mengambil keputusan besar. Kita harus kembali ke gunung. Hanya dengan begitu semuanya bisa benar-benar selesai, ujarnya. Ustadz Rahman ragu, tetapi melihat keteguhan di wajah sang Kiai, ia akhirnya setuju. Baik, aku akan ikut. Aisyah juga harus ikut, tapi dengan perlindungan yang lebih kuat, ujarnya. Malam itu, mereka bersiap, membawa doa, perlengkapan, dan keimanan yang kuat. Aisyah merasa tubuhnya semakin lemas saat mereka mendekati gunung. Jika kau merasa tidak sanggup, jangan dipaksakan, kata Ustadz Rahman sambil menggenggam tangan putrinya. Tidak, Ayah, aku harus menyelesaikan ini, jawab Aisyah dengan tekad kuat. Kiai Jalaluddin membaca doa sebelum mereka mulai mendaki. Allah bersama kita, jangan takut, ucapnya dengan penuh keyakinan. Saat mereka mencapai tempat Aisyah ditemukan dulu, udara terasa lebih dingin dari biasanya. Tiba-tiba, kabut turun dengan cepat, menutupi jalur pendakian. Mereka tahu kita datang, bisik Kiai Jalaluddin dengan suara dalam. Aisyah merasakan bulu kuduknya berdiri. Suara bisikan mulai terdengar di sekeliling mereka. Kau kembali. Suara perempuan itu terdengar, lebih dekat dari sebelumnya. Dari balik kabut, sosok perempuan itu muncul kembali. Wajahnya lebih jelas dari sebelumnya. Namun, kali ini ia tidak sendiri. Ada sosok-sosok hitam yang berdiri di belakangnya. Aku datang untuk mengembalikan apa yang bukan milikku, kata Aisyah dengan suara bergetar. Perempuan itu menyipitkan mata, lalu tersenyum. Sudah terlambat, kau sudah menjadi bagian dari kami. Tanah di sekitar mereka mulai bergetar, tanda bahwa pertarungan terakhir telah dimulai. Kiai Jalaluddin segera bertindak, mengangkat tangannya dan membaca ayat-ayat suci dengan suara lantang. Para santri yang ikut serta juga ikut melantunkan doa, menciptakan lingkaran perlindungan di sekitar mereka.
Perempuan itu menjerit marah. Sosok-sosok hitam di belakangnya mulai bergerak, mendekat dengan langkah pelan. Aisyah, letakkan kalung itu di tempat di mana kau menemukannya, seru Kiai Jalaluddin. Aisyah segera mencari tempat itu di antara bebatuan dan akar pohon yang menonjol dari tanah. Namun, semakin ia mendekat, semakin kuat tarikan dari makhluk-makhluk itu. "Jangan biarkan dia pergi," teriak perempuan itu dengan suara bergema. Tangan-tangan tak kasat mata mulai meraih tubuh Aisyah, mencoba menariknya kembali. Dengan sisa tenaga, Aisyah melemparkan kalung itu ke tanah. Saat kalung itu menyentuh tanah, teriakan panjang menggema di seluruh gunung, mengguncang pepohonan. Perlahan, suara jeritan mereda. Angin yang bertiup kencang mulai menghilang. Kabut tebal yang menyelimuti gunung perlahan menipis, menunjukkan langit yang mulai terang. Sosok perempuan itu berdiri diam. Wajahnya yang sebelumnya penuh amarah kini terlihat pasrah. "Akhirnya aku bisa pergi," bisiknya sebelum tubuhnya perlahan menghilang menjadi butiran cahaya. Sosok-sosok hitam di belakangnya juga mulai lenyap satu persatu. Aisyah jatuh terduduk. Air matanya mengalir deras. Tubuhnya terasa sangat ringan. "Sudah berakhir," bisik Ustadz Rahman sambil memeluk putrinya erat. Kiai Jalaluddin menatap ke langit, mengucap syukur kepada Allah atas perlindungannya. Malam itu, mereka turun dari gunung dengan hati yang lebih tenang. Keesokan harinya, Aisyah bangun dengan perasaan damai yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Rumah terasa lebih hangat. Tidak ada lagi hawa dingin yang menyesakkan. Ia menatap keluar jendela, melihat mentari pagi menyinari desa dengan lembut. "Sudah berakhir, Aisyah," ujar ibunya dengan senyum penuh kasih sayang. Aisyah tersenyum. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia merasa benar-benar bebas. Namun, jauh di gunung, kabut masih menyelimuti beberapa bagian hutan. Karena tidak semua rahasia akan benar-benar terungkap. Hari-hari berlalu, dan kehidupan Aisyah perlahan kembali normal. Ia mulai kembali ke rutinitasnya, membantu ibunya di rumah dan mengaji di pesantren ayahnya. Namun, meskipun semuanya terlihat damai, ada sesuatu yang masih mengganjal di hatinya. Setiap malam, sebelum tidur, ia selalu merasa seperti ada sepasang mata yang mengawasinya dari kejauhan. "Apakah ini hanya perasaanku saja?" bisik Aisyah dalam hati. Suatu malam, ia duduk di depan jendela, menatap ke arah gunung yang masih tertutup kabut tipis. "Kau sudah kembali, tapi apakah aku benar-benar terbebas darimu?" pikirnya. Angin berhembus lembut, membawa aroma melati samar yang membuatnya merinding. Ia menggenggam dadanya, mencoba menenangkan napasnya yang mulai tak beraturan. "Tidak, aku tidak boleh takut lagi," bisiknya sebelum menutup jendela dan pergi tidur. Keesokan harinya, Aisyah dan keluarganya pergi menemui Kiai Jalaluddin di pesantren. "Kiai, apakah semua ini benar-benar sudah selesai?" tanya Ustadz Rahman dengan nada penuh harap. Kiai Jalaluddin menghela napas, menatap wajah Aisyah dengan sorot mata penuh kebijaksanaan. "Gangguan makhluk itu telah berakhir, tapi pengalaman yang kau alami akan selalu menjadi bagian dari hidupmu," ujarnya. Aisyah menunduk, mencerna kata-kata itu dengan hati-hati. "Lalu, bagaimana jika aku masih merasa takut?" tanyanya pelan. "Takut itu manusiawi, Aisyah, tapi jangan biarkan ketakutan menguasai hatimu," jawab sang kiai lembut. "Selama kau menjaga iman dan terus mendekatkan diri kepada Allah, tidak ada yang bisa menyentuhmu." Aisyah mengangguk perlahan, merasakan kehangatan dalam hati yang mulai menggantikan rasa takutnya. "Aku akan berusaha lebih kuat, Kiai," katanya dengan suara mantap. Sejak saat itu, Aisyah mulai lebih sering mengisi harinya dengan ibadah dan kegiatan yang menenangkan jiwanya. Ia kembali ke pesantren, menghafal Al-Quran, dan lebih mendekatkan diri kepada Allah. "Aku ingin menjadi lebih kuat, Ayah. Aku tidak ingin hidup dalam ketakutan lagi," ucapnya suatu hari. Ustadz Rahman tersenyum bangga. "Kau telah melewati ujian yang berat, Nak. Sekarang saatnya kau menjalani kehidupanmu dengan lebih baik." Siti, ibunya, menatap putrinya dengan mata berkaca-kaca. "Kami selalu ada untukmu, Aisyah. Kau tidak sendirian."
ujarnya sambil menggenggam tangan putrinya erat. Malam itu, untuk pertama kalinya sejak kejadian itu, Aisyah bisa tidur dengan nyenyak. Tak ada suara bisikan, tak ada bayangan samar yang mengusik tidurnya. Hanya ketenangan dan rasa syukur yang memenuhi hatinya. Namun, jauh di gunung sana, kabut tetap menyelimuti puncaknya, seakan menyimpan rahasia yang tak akan pernah benar-benar hilang. Beberapa bulan berlalu, dan Aisyah mulai benar-benar merasa bebas dari masa lalunya. Ia sadar, semua yang terjadi adalah ujian dari Allah untuk menguatkan imannya. Dulu aku berpikir bahwa yang paling menakutkan adalah makhluk tak kasat mata, katanya dalam sebuah pengajian. Tapi sekarang aku tahu, yang lebih menakutkan adalah hati yang kosong dari iman. Warga desa yang mendengar kisahnya mengangguk, memahami bahwa apa yang dialami Aisyah adalah pelajaran bagi mereka semua. Kiai Jalaluddin memberikan pesan terakhir sebelum ia kembali ke pesantrennya. Jangan takut pada kegelapan, karena kegelapan hanyalah ketiadaan cahaya. Selama kita membawa cahaya iman di hati kita, tidak ada yang bisa menyesatkan kita. Aisyah tersenyum, menatap ke arah gunung untuk terakhir kalinya. Ia tahu bahwa kini ia telah berubah, lebih kuat, lebih beriman, dan lebih yakin bahwa Allah selalu melindunginya. Malam itu, Aisyah duduk di serambi rumahnya, menatap langit yang bertabur bintang. Ia menarik napas dalam, merasakan ketenangan yang sudah lama tidak ia rasakan. Hidup ini penuh ujian, tapi Allah tidak akan membiarkan kita sendiri dalam kegelapan, gumamnya pelan. Ustadz Rahman datang dan duduk di samping putrinya. Ayah, kenapa Allah memberikan ujian seberat ini kepadaku? Tanya Aisyah dengan lirih. Ustadz Rahman tersenyum, menatap putrinya dengan penuh kebanggaan. Karena Allah tahu kau mampu melewatinya. Setiap ujian yang Dia berikan selalu sesuai dengan kesanggupan hambanya. Aisyah mengangguk, hatinya semakin mantap menerima takdir yang telah ia lalui. Jadi, yang penting bukan seberapa berat ujian itu, tapi bagaimana kita menjalaninya dengan iman, ujarnya dengan senyum kecil. Malam itu, ia berdoa dengan penuh syukur, memohon agar hatinya selalu diterangi cahaya iman. Keesokan harinya, Aisyah pergi ke pesantren untuk berbagi kisahnya dengan santri-santri lain. Dulu aku berpikir bahwa yang menakutkan adalah makhluk gaib, katanya. Tapi sekarang aku sadar, yang lebih berbahaya adalah hati yang lalai dari zikir kepada Allah. Para santri mendengarkan dengan penuh perhatian, mengambil pelajaran dari pengalaman Aisyah. Ketika kita jauh dari Allah, kita menjadi lebih rentan terhadap bisikan jahat, baik dari manusia maupun jin, lanjutnya. Salah satu santri bertanya, jadi, apa yang bisa kita lakukan agar tetap terlindungi? Aisyah tersenyum, jangan pernah meninggalkan sholat, selalu membaca zikir, dan jangan lupa untuk selalu berdoa kepada Allah. Para santri mengangguk. Mereka kini semakin memahami bahwa perlindungan sejati datang dari kedekatan dengannya. Sejak saat itu, banyak santri yang lebih rajin dalam ibadah mereka, menjadikan kisah Aisyah sebagai pengingat. Semoga ini menjadi pelajaran, bukan hanya untukku, tapi untuk kita semua, ucap Aisyah sebelum menutup ceritanya. Di hati kecilnya, ia merasa lega. Ujian yang ia lalui kini menjadi ladang pahala bagi banyak orang. Beberapa tahun berlalu, dan Aisyah tumbuh menjadi wanita yang lebih kuat dan penuh keimanan. Ia tidak lagi merasa takut akan masa lalunya, karena ia tahu bahwa Allah selalu bersamanya. Kita tidak bisa mengubah masa lalu, tapi kita bisa memilih bagaimana cara kita menjalani masa depan, pikirnya. Desa tempatnya tinggal kini lebih religius. Banyak warga yang mulai mendekatkan diri kepada Allah setelah mendengar kisahnya. Ustadz Rahman dan istrinya merasa bersyukur memiliki putri yang kini menjadi inspirasi bagi banyak orang. Jika kau tetap teguh dalam iman, kau tidak perlu takut pada apapun, ujar ibunya dengan penuh kasih sayang. Aisyah tersenyum, menggenggam tangan ibunya erat. Hatinya kini damai. Tidak ada lagi rasa takut atau bayangan dari masa lalu yang menghantuinya. Karena ia tahu, cahaya iman selalu lebih kuat dari kegelapan apapun. Dan selama ia tetap berada di jalannya, tidak ada yang bisa menyesatkannya lagi. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan, "Kami telah beriman"?
dan mereka tidak diuji. Quran Surat Al-Ankabut 2. Ujian adalah cara Allah menguatkan hambanya dan menguji ketulusan iman mereka. Dan jika setan mengganggumu dengan suatu gangguan, maka berlindunglah kepada Allah. Sungguh, Dia Maha Mendengar, Maha Mengetahui. Quran Surat Al-Araf 200. Zikir dan doa adalah perlindungan terbaik dari gangguan makhluk yang tak terlihat. Siapa yang membaca ayat kursi setiap malam sebelum tidur, maka ia akan dilindungi oleh Allah dari gangguan setan hingga pagi hari. Hadits riwayat Bukhari Muslim. Mengamalkan ayat kursi sebelum tidur adalah kebiasaan yang bisa melindungi kita dari gangguan gaib. Letakkan tanganmu pada bagian tubuh yang sakit dan bacalah Bismillah dengan nama Allah sebanyak 3 kali, lalu ucapkan sebanyak 7 kali. Aku berlindung kepada Allah dan kuasanya dari keburukan yang aku rasakan dan aku khawatirkan. Hadits riwayat Muslim. Ruqyah bukan hanya untuk mengusir gangguan gaib, tetapi juga sebagai bentuk doa untuk penyembuhan diri. Sesungguhnya dalam setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Quran Surat Al-Insyirah 6. Aisyah telah melewati ujian berat, tetapi akhirnya ia menemukan kedamaian dalam keimanannya. Dari kisah ini, kita belajar bahwa ketakutan hanya bisa dikalahkan dengan iman. Tidak ada kekuatan yang lebih besar daripada perlindungan Allah bagi hamba-hambanya. Jangan pernah takut kepada selain Allah, karena Dialah sebaik-baik pelindung. Semoga kisah ini menjadi pelajaran bagi kita semua. Akhir dari cerita ini bukanlah akhir dari perjalanan hidup, melainkan awal dari kehidupan yang lebih baik.